Relationship, right? Yang benar-benar ya? Relationship between science and ethics, right? Okay, baca dulu. What is it? The relationship. The apa the itu ya? The ya. Kalau the itu kalau ketemu dia vowel, bacanya the. Berarti biasa the relationships between, right? Science and langsung sambung ya. Science and gitu guys ya. Science and ethics. Science and ethics, right? Okay, hubungan antara ilmu pengetahuan sama etika guys. What is the meaning of this guys? Kayak contohnya gimana? Contohin biar ada gambaran. Kayak AI, paling gede AI, ya kan? Etikanya gimana itu etikanya? Etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang ngomongin tentang bukan benar dan salah. Apa mana yang benar, mana yang salah gitu guys ya. Itu masuknya kayak etika. Kalau teman-teman pernah lihat tesis lawan antitesis terus digabung jadi sintesis itu namanya dialektika. Kalau ngomongin keindahan itu namanya estetika. Kalau ngomongin ini ada malaikat di sini, ada setan, segala macam itu namanya metafisik. Itu semuanya cabang-cabang filsafat, guys. Ya. Cabang-cabang. Kalau saya belajarnya dialektika, yang membuat kemajuan dunia itu dialektika. Setiap yang udah bagus, pernyataan dilawan sanggahan, nanti ada penggabungan gitu, sintesisnya, dialektika. Itulah kenapa teknologi semakin berkembang karena orang ngerti dialektika. Gitu ya. Ibu dari segala ilmu pengetahuan is philosophy, gitu ya. Science and ethics, right? Hubungan antara ilmu pengetahuan sama etika. Oke, AI gimana guys? Maksudnya moralnya AI gimana? Ya gini, kalau semua orang digantikan AI kasihan. Nah, secara etika bagaimana itu? Nah, mungkin perusahaan bisa ngurangin harga kayak deflasi ya. Kalau naik harga kan inflasi. Kalau harganya semakin turun deflasi kan. Deflasi itu bagus nggak? Belum tentu. Siapa tahu deflasi karena daya beli masyarakat turun. Kenapa daya beli masyarakat turun? Ya nggak ada kerjaan. Mau pakai apa? Beli pakai apa gitu kan? Tuh. Terus baca ya bawahnya, focus on your pop sound, the relationship between science and ethics is fundamental to the advancement of society and the integrity of scientific inquiry. Oke, relationship hubungan between antara science ilmu pengetahuan sama ethics atau moral itu guys ya, etika atau moral is fundamental. What is it? Mendasar ya, sesuatu yang mendasar, tapi ini yang bagian sulitnya bukan basic ya. Sudah saya jelasin perbedaan antara fundamental sama basic. Kalau mau nanya lagi silakan kalau masih bingung. Fundamental mendasar ininya dia to the advancement of society, kemajuan hidupnya masyarakat ini, and the integrity, integritas apa guys? Integrity of scientific inquiry, apa integritas penyelidikan ilmiah. Inquiry itu penyelidikan, tapi beda sama investigation ya. Investigation itu penyelidikan mencari fakta. Fakta-fakta biasanya dipakai di dunia kepolisian. Investigasi. Kalau kita, kok simple present itu subject verb object ya, asal muasalnya gimana? Oh, juga kita lihat buku grammarnya dibuka lagi. Itu namanya inquiry, bukan investigation. Sama, artinya sama guys, penyelidikan. Cuman dia inquiry lebih ke ilmu pengetahuan, inquiry itu. Mengkaji, nyari sumbernya, nyari asal muasalnya gimana sih, kok bisa simple present itu subject verb object. Coba lihat buku grammarnya, asal muasalnya dari mana, nyelidikin, tetap menyelidiki. Artinya tetap guys, menyelidiki. Integritas penyelidikan ilmiah, integrity. What is the meaning of integrity? Kejujuran dan transparansi ya guys ya. Gampangnya orang yang berintegritas itu orang yang gimana? Biasanya kita sebagai pemimpin harus berintegritas. Maksudnya apa? Loyalty, ya, setia, jujur. Honest, ya, banyak ya. Gampangnya gini aja. Kesesuaian antara pikiran, ucapan dan tindakan. Itu integritas ya. Itulah kenapa makan bergizi gratis tidak bisa ditarik. Integritas Pak Prabowo langsung ini habis dong. Iya, mencela-mencela ya kalau lawan kata integrity itu ya. Ya, tapi itu yang memberatkan Indonesia sekarang ya, makan gratis itu. Berat sih, mahal soalnya. Ya kalau makan gratis satu piece ini nggak apa-apa sih ya kan. Kalau satu Indonesia, waduh, satu negara itu 71 triliun loh. Belum the corruption. Iya, belum penyerapnya, korupsinya ya kan.
Iya, itulah pokoknya ya. Integritas itu gitu ya. Hubungan antara sains sama etika adalah dasarnya ya guys ya untuk kemajuan masyarakat dan juga tentang integritas, tentang penyelidikan ilmiah ya. Ya, kok penyelidikan ilmiah? Saat dia makainya, oh ini ngomongin masalah ini guys. Genetik, apa namanya? Modifikasi genetik, tau nggak? Yang kucing dijadiin anjing, dicampur-campur gitu loh. Secara etika kan nggak bagus. Kasihan kucingnya, ya kan? Dinosaurus sama dicampur sama apa gitu. Nah, ya gitu ya, teman-teman. Bukan cuma di bidang hewan sama hewan, tanaman juga yang disemprot pestisida langsung dia muncul jagungnya itu kan untuk tanah apa keberlangsungan tanah jelek gitu maksudnya. Oke, focus on your pop sounds as scientific discoveries propels kepanjangan say as scientific discoveries gitu. Itu subjeknya guys ya. Verbnya adalah propel us into new realms. Into new realms right, of understanding. Right. Bisa baca often atau often ya guys. American will say often. They often pose ethical questions that require thoughtful consideration. Scientific ketika scientific discoveries penemuan yang sudah ada sebelumnya ya kayak zat-zat itu termasuk di discovery karena sebelum ditemukan juga sudah ada zatnya kecuali baru banget kayak lampu. Thomas Alva Edison menemukan lampu sebelumnya belum ada ya inventor. Kalau ini apa namanya discovery guys ya. Penemuan ilmiah saat penemuan ilmiah mendorong kita mendorong secara ilmu pengetahuan ya guys. Biasanya dipakai di ilmu pengetahuan itu ya. Propel us into new realms, ke dunia yang baru atau area yang baru dari pemahaman bidang juga bisa. Jadi tahulah intinya gitu ya. Saat penemuan ilmiah mendorong kita ke bidang pemahaman yang baru, they often pose ethical question. Seringkali mereka menimbulkan pertanyaan etika baik buruknya maksudnya ya, yang memerlukan pertimbangan yang bijaksana. Require itu butuh ya, thoughtful itu bijaksana, consideration pertimbangan. Cuman teman-teman yang di sini mau ditanyakan apa? Thoughtfulnya? Bijaksana. Loh sir, apa bedanya sama wise? Ya enggak? Tanya. Iya, itu. Iya enggak? Ya, wise bijaksana, tapi beda. Memang dia harus menggunakan thoughtful, bukan wise. Nah, betul. Nah, baru nanya saya jawab. Sama ya? Ketiganya think kan thought juga. Bukan, thoughtful sama thought aja beda. Thoughtful itu kalau bahasa Jawanya Jowo. Gitu. Bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa yang orang Jawa siapa aja? Iya Jawa? Jowo. Umpamanya ini, kamu ini ngalah sama adiknya yang Jowo tole, yang Jowo. Jowo itu bijak tapi secara aksi bijaknya. Tapi kita nggak bisa bilang si anak ini wise. Wise itu adalah orang yang benar-benar wise. Jadi dia diem aja, umpamanya Jalaluddin Rumi nih, dia diem aja, nggak usah thoughtful, orang bilang dia wise. Nah, karena dia pengalaman hidupnya sakit, pahit manis hidupnya menjadikan dia wise. Meskipun dia nggak thoughtful, diem aja orang nyebut dia wise, bisa dibilang wise. Tapi si anak kecil tadi, dia kan masih kecil, masih balita, ya udah thoughtful aja, aksi bijaksana, aksi yang bijak gitulah ya, aksinya, secara aksi. Discovery is penemuan, menemukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Invention belum ada sebelumnya. Kayak Mark Zuckerberg menemukan Facebook itu masuknya invent. Graham Bell menemukan telepon itu juga invent. Kalau discovery itu kayak menemukan tulang dinosaurus. Sebelum ditemuin juga udah ada tulangnya. Zat-zat kimia itu sebelum ada, udah ada ya. Oke. Aman? Lanjut apa nanya? Alright. For example, the developments gitu ya, of genetic engineering technologies raises concerns about the moral implications of altering life forms. For example itu apa? Sebagai contohnya ya kan, the development pengembangan of genetic engineering. Engineering itu rekayasa ya guys ya. Engineer. Guys, hasil kerjanya ini apa sih scientist? Apa sih hasilnya yang kelihatan mata? Seorang scientist loh, ilmuwan. Apa yang kelihatan mata? No. Jawabannya adalah tidak ada. Scientist tidak membuat apapun.
Karena setiap dia penelitian, hasil penelitiannya diberikan kepada engineer. Engineer ini yang membuat obat, vaksin segala macam, bukan urusan scientist. Scientist buat formulanya, dia yang ngeceknya si scientist ini, hasilnya dikasih ke engineer. Tugasnya dia untuk bikin sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan dari scientistnya. Iya, dia explore aja, kerjanya cuma explore, nggak bikin. Nah, engineer itu banyak banget guys, engineer mesin, pesawat, apalagi what is it, engineer infrastruktur kan, civil engineer itu, ya, itu si engineer itu pokoknya bawahannya si scientist lah intinya guys ya. Rekayasa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya engineer itu rekayasa. Semua yang rekayasa ya ini apa di engineer. Genetic engineer berarti ini gen ya, ngomong tentang gen. Gen itu adalah dalamnya DNA itu loh guys ya, pewarisan sifat itu genetik lah intinya ya. Ya kayak tadi yang saya bilang jagung jadi kuat, jadi semprot langsung besok langsung ada dimodifikasi gitu loh biar gampang. Genetic engineering technologies, raises concerns. Raises di situ ada kata raises. Raises itu menimbulkan atau menaikkan ya guys ya. Cuman beda, tulisan rise sama RISE beda. Raise sama rise beda. What is the difference? Artinya kalau dicari di kamu sama, meningkatkan, menaikkan, menimbulkan, ya. Raise sama rise. Kalau increase? Bukan, jangan ke increase. Rise kan sama kan? Artinya sama kan? Kalau rise itu harus ada yang naikkan, dinaikkan. Contohnya bendera dikibarkan ya raise, tiang ya raise. Tapi kalau matahari naik ya rise, dia naik sendiri. Kalau RISE dia berarti muncul sendiri, naik sendiri, nggak ada yang naikin, gitu ya. Ya artinya sama sih. Ya. Raises ini berarti ada yang memunculkan kan, ada yang menimbulkan concerns about the moral implication, implikasi kekhawatiran tentang implikasi moral. Implikasi itu dampak ya guys ya. Dampak dampak tidak langsung. Kalau dampak langsung itu impact, dampak tidak langsung implication, dampak jangka panjang ramification, dampak tidak langsung. Of altering life forms, dari mengubah bentuk kehidupan. Alter itu mengubah sebagian guys. Alter ego berarti egomu sebagian. Kalau merubah keseluruhan itu change. Sama artinya sama, alter and change just the same, mengubah juga, cuman dia mengubah sebagian. Coba ini lagi. Misalnya pengembangan teknologi rekayasa genetik itu menimbulkan kekhawatiran yang concern itu ya guys ya, concerns about the moral implication, tentang dampak moral dari mengubah bentuk kehidupan. Kita ganti-ganti kayak nggak terima sama apa yang udah Allah kasih gitu, intinya kayak gitu. Dimodifikasi lagi hewan sama ini dicampur-campur gitu ya. Terus secara moral belum terbukti bagus lah intinya. Aman? Lanjut atau tanya? You have to be critic biar pas ngobrol Q&A-nya itu bisa banyak gitu guys. Ya. Tapi kalau kayak penelitian yang pernah pakai jantung monyet apa itu? Itu gimana itu untuk moralnya? Itu kan alternatif aja. Dan itu kan harus dilakukan darurat untuk manusia kan, untuk kepentingan manusia. Kalau modifikasi genetik itu kayak dia suka-suka gitu. Coba itu ada monyet, itu ada ayam. Coba saya tangkap, saya gabungin mereka berdua, jadi apa anaknya nanti saya kawinin Nah, itu namanya modifikasi genetik. Sekarang kan begitu, ada yang di luar negeri saya lihat kuda itu pendek betul. Iya, modifikasi genetik itu. Sama apa dicampurnya kemarin? Iya. Tapi kalau kuda dibikin kayak sapi itu biasanya, sapi kita dikawinin sama sapi Jepang kan bagus juga, secara moral bagus juga, lebih bagus. Cuman kalau monyet sama ayam gimana itu? Kan cuman ini dia suka having fun aja dia tujuannya. Nah itu masuknya ke ranah moral. Tujuannya berarti. Iya, tergantung tujuannya. Apa misalnya innama a'malu binniyah ya? Apa tergantung niat kita ya. Niatnya bagus. Iya, bagus ya. Terus what is it again? Alright, moreover, the rise of artificial intelligence presents ethical dilemmas regarding autonomy
privacy, and the potential for misuse. Moreover, selain itu, the rights. Nah, ini kemunculan, dia pakainya rights, berarti muncul sendiri. Lah kan ada yang munculin orang lain. Ya kan di mereka, bukan kita. Jadi kayak konteksnya matahari pun ya ada yang munculin, ya Gusti Allah. Gitu guys ya. The rise of artificial intelligence, kemunculan apa sih? AI ya. AI presents present itu menampilkan, menunjukkan ethical dilemmas, dilema etika. Dilema itu apa? Kebingungan antara dua pilihan ya. Dilema, mikir apa? Ini bagus apa enggak sih? AI ini bagus apa enggak? Gitu guys ya. Ethical dilema, dilema etis ya, dilema moral regarding terkait dengan autonomy. What is it? Autonomy? Autonomy? What is it? Misalnya belum dapat ya? Iya. Oh iya, sebentar. Kamu ini dulu di grup ada. Apa namanya? Kalau yang nggak dapat fokusnya di grup dulu. Yang moreover, Miss. Moreover, kemunculan kecerdasan buatan itu menimbulkan dilema etika terkait otonomi apa? Kemampuan untuk apa? Kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Kalau kamu masih ikut sama orang tua, berarti belum punya otonomi. Nggak bisa milih sendiri lah otonomi. Privacy, tentang privasi kita, dan potential for misuse, potensi penyalahgunaan. Ya, otonomi yang dimaksud ini otonominya ini ya. Oke, saya kirim aja. Gak apa-apa deh. Miss Yesi sama Miss Grace. Oke. Mana tadi guys? Alright. Autonomy, privacy, and potential for misuse. Otonominya maksudnya otonominya si AI ya guys ya. Kalau AI itu nggak diregulasi, berarti dia punya otonomi. Kalau dia nggak dibatasi atau diregulasi, regulasi itu maksudnya, oke, AI muncul boleh, tapi dia nggak boleh sampai tahu rekeningnya orang, itu kan diregulasi. Kalau dia dilepas regulasinya, berarti dia otonom. Otonom ya kayak di film Resident Evil itu, kita dikendalikan sama dia. Ya kayak di film Terminator juga, sama film ini loh, Age of Ultron, Avenger. Nah, itu kan AI yang lepas, ya, yang satu negara pusing gitu. Yeah. Karena AI juga bisa masuk ke robot kan. Kalau dia mamanya robotnya kamu hancurin, dia tinggal kabur aja ke robot yang lain. Gimana kamu ngancurin AI? Nggak bisa. Kalau AI-nya udah keren banget kayak di film Age of Ultron, itu gimana cara ngancurinnya? Ya itulah sebabnya Elon Musk bilang ini lebih bahaya dari nuklir. Lebih bahaya guys. Bisa loh AI itu masuk ke sistem presiden Amerika sama Rusia, dia mau ngeledakin, memicu bom, kan bisa AI nanti ya. Ngaktifin sendiri bomnya. Gimana tuh rudal-rudal itu? Perang dunia. Right. Nah itu AI guys. Oke. Jadi sebentar teman-teman, kenapa sih kalau di kelas ini kalau kayak banyak diceritain, didongengin gini guys? Guys, it will be useless for you if you just can speak English without any context. Bayangkan Tarsan nih ya, saya install dia kemampuan bahasa Inggris di kepalanya. Kira-kira apa yang mau diomongin? Nggak ada guys, au udah. Karena dia kan konteksnya di hutan sebelumnya, nggak tahu yang kemana-mana. So we have to know many things, right? Many vocabs, so it will be easier for us to speak, right? Because we know many things, gitu guys ya. Konteks ya, secara konteks. Potential for misuse, potensi penyalahgunaan. Oke, 3 menit, masih ada waktu 3 menit lagi. Pas ini, semenit ini. Oh ya, ethics serves a guiding framework. Serves as guiding framework, ensuring that scientific advancements are conducted with respect for human dignity and the environment, guys. Ethics, etika atau moral, serves as berfungsi sebagai a guiding framework. Framework ya kerangka ya guys ya, kerangka yang panduan. Kalau framework itu frameworknya dunia speaking apa aja guys? Frameworknya dunia speaking itu ada, kalau saya ya 4, Lucy. L, listening. U, understanding. S, speaking. I, imitating, menirukan. Ya, jadi dengan mempelajari listening, understanding,
mendengar, memahami, latihan ngomong, speaking ya kan, terus menirukan suara bule, imitating atau shadowing itu udah. Karena menurut guru besar Krishna guys, Mr. Khoir, ada yang kenal Mr. Khoir? Mr. Khoir, kenal ya? Nah itu guru besar, itu gurunya guru-guru Krishna. Dia bilang gini, bahasa itu cuman meniru dan membiasakan. Sudah, intinya bahasa cuma dua itu. Ya. Alright, ethics serves as guiding framework, kerangka panduan ya guys, ensuring, jadi sebagai pemandu dia itu si etika ini, ensuring untuk memastikan that scientific advancement, kemajuan ilmu pengetahuan itu are conducted with, dilakukan dengan respect for human dignity, menghormati martabat manusia. Martabat itu sesuatu yang udah ada di kita guys, martabat sebagai manusia. Kalau sesuatu yang dikasihkan ke orang lain ke kita itu namanya reputation atau branding. Saya mau nge-brand, saya ini brandnya ini, saya brandnya orangnya baik hati. Enggak, saya nggak nanya kamu, saya tanya teman-temanmu. Si ini gimana si Farid? Oh baik orangnya. Oh baik, ya berarti brandingmu baik. Yang branding itu yang menentukan orang lain, bukan dirimu sendiri. Ya, dari orang lain, apa kata orang itu branding. Personal reputasimu itu tergantung apa orang bilang, bukan kamu yang bilang sendiri. Ya, kalau kita sendiri, dignity, martabat. Itulah bedanya martabat sama reputasi. Martabat itu dari diri sendiri. Martabat sebagai saya orang beragama, saya orang sehat, saya orang ini. Ya, itulah dia martabat ya. Martabat manusia apa? Serve ya. Serve kan menyajikan atau ini ya, serving atau apa guys? Melayani ya. Ya. My marker serves as what is it? That's the tool, right? Yeah, serves as the tool. Dia melayani sebagai alat. Ya kan kalau kita kontekskan bahasa Indonesia berfungsi sebagai. Serves as itu gitu doang. Jadi paraphrase aja sih. Paraphrase aja. Iya, paraphrase. Ya, makanya itu translate bahasa Inggris ke Indonesia itu lebih sulit, paling sulit. Bisa diartikan secara harfiah ya. Apa? Bisa diartikan secara harfiah. Agak susah. Umpamanya gini, it's very imperative to bring him to the hospital. Penting banget untuk bawa dia ke rumah sakit. Pentingnya saya pakai imperative. Maksudnya harus langsung segera. Nggak pakai crucial, nggak pakai important. Tingkat daruratnya tuh beda, imperative sama important. Nah, itu kan nggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Gitu. Terus, what is it again? Bawahnya ya, yes. Incorporating ethical considerations into scientific research fosters public trust and accountability. Alright, incorporating itu mengintegrasikan atau menyisipkan nih guys ya, menggabungkan ethical consideration, pertimbangan etika, into scientific research, pertimbangan etika sama penelitian ilmiah itu bisa fosters, mendorong atau memupuk kepercayaan publik, public trust and accountability, dan akuntabilitas. Guys, akuntabilitas is tanggung jawab. Ada pertanyaan? Incorporate sama Integrate itu kayak incorporate itu kayak menyisipkan, dia cuman menyisipkan. Saya mau nyisipin kertas dong, ini namanya incorporate. Tapi kalau integration itu kayak kamu Lego, semuanya sama-sama penting. Kayak Lego, kamu gabung-gabungin Lego, ini semuanya sama-sama penting. Kalau incorporate dia itu kayak nyempil gitu. Tapi kalau diartiin sama-sama ini menggabungkan sih. Nah, terus saya tadi bilang accountability itu adalah responsibility guys. Apa namanya, tanggung jawab. Bedanya? Nah, gini. Saya sebagai bos, umpamanya ya. Mestinya sih your responsibility adalah bikin materi pemasaran, terus nyapu WC, umpamanya ini ya, nyapu lahan, umpamanya nyapu depan ini, itu ya umpamanya itu responsibility. Nah pas kita kerjain jelek atau baiknya ini, itulah accountability, tanggung jawab setelah dikerjakan, tanggung jawab untuk ngejawab. Mempertanggungjawabkan hasil, accountability itu mempertanggungjawabkan sesuatu yang sudah kita lakukan. Ya. Kalau responsibility kan rangkaian apa aja yang harus kita lakukan, dan your responsibility. Kalau misalnya kita nih dapat interview kerja, terus kan kita misalnya menceritakan yang udah kita kerjakan di pekerjaan sebelumnya, itu berarti kita tepatnya pakai kata accountability terhadap yang udah kita kerjakan.
sebelumnya Pak, my responsibility itu ini gitu responsibility ya kan. And I do it well because I have good accountability. Baru akuntabilitasnya itu, rasa ngejawab tanggung jawabnya itu. Alright, iya dah. Itulah pokoknya. Ini Ustaz, poster study itu kan memukul atau mendorong ya. Kalau kata push itu berarti bendanya push itu bisa kemana-mana. Bebas sih kamu pakai push. Berarti bisa pakai push Bisa. Encourage bisa, improve juga bisa. Cuman kalau gampangnya pakai foster aja. Kalau foster itu sejenis kayak get, bisa artinya bisa banyak. Lebih aman dipakainya gitu guys. Terus ultimately, telat 3 menit. The synergy between science and ethics. Science and ethics is essential for fostering responsible innovation and societal well-being. Okay, ultimately what is it? Pada akhirnya finally, right? The sinergi between science and ethics, antara sains, ilmu pengetahuan sama etika sangatlah penting ya, essential, penting mendasar for fostering, untuk mendorong responsible innovation, inovasi yang bertanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan artinya adalah tidak kurang suatu apapun untuk melengkapi masyarakat ya. Alright. Question? Tadi kenapa sih? Kemarin kan Sir jelasin yang masalah strip yang hubungin kata itu. Ya well-being satu kata itu. Kenapa? Jadi nggak bisa dipisah ya? Sir? Nggak bisa. Nah itu satu kata, well-being. Ya. Memang well-being dari dulu begitu. Terus? Jadi penulisan benarnya well-being. strip. Pakai, iya. Memang dia dari sononya pakai strip. Societal kan maksudnya apa? Societal karena dia ini mau apa? Secara sosial gitu loh. Kalau social aja kan itu kata benda. Kalau societal kata sifat. Dia mau menjelaskan kata depannya, kata ininya, setelahnya noun. Kan kayak big core, big menjelaskan core. Societal ya, apa gitu ya. Societal well-being. Bedanya yang well-being sama welfare. Welfare masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Nah, banyak orang. Kalau well-being itu kesejahteraan pribadi. Berarti artinya adalah social well-being secara pribadi tapi banyak gitu loh, intinya dia arahnya ke situ. Aman ya. Alright. Jadi dijelaskan. Hah? Depending on your explanation, maksudnya the rise and Oh, rice kayak nasi. Ini tapi the rise of AI, the rise of AI ini sorry ya. Bilang, masa AI ada yang memunculkan? Jadi secara konteks kita, maksudnya kita ngelihat oh dia muncul sendiri, bukan saya yang memunculkan. Gitu. Alright. Oke, yang belum sama siapa guys?